Lalu Tuhan Yesus ngajak mereka duduk di dekat apa? Masih ingat coba? Ayo, di dekat peti persembahan. Tuhan Yesus berkata, hari ini murid-murid kita belajar kuliah tentang persembahan. Aku akan memberi kode kepada orang-orang tertentu. Kalau kamu lihat aku beri kode, kamu perhatikan uang berapa yang diberikan. Dari jauh kelihatan, secara pakaian ini pasti orang kaya, kentara sekali. Dulu belum ada uang kertas. Kode diberikan. Murid-murid dengan cermat sekali melihat. Begitu dekat peti persembahan, bunyok, kocok. Karena koin semua banyak sekali sudah. Nggak tahu berapa banyak. Masuk lagi jemaat mau ibadah. Kode kedua diberikan. Kelihatan kalau dia orang miskin. Dari bajunya kelihatan sekali. Kode diberikan. Mereka perhatikan bunyinya kelidik. Karena cuma 2 peser. Semua jemaat masuk, kelas persembahan dimulai. Ringkas kelasnya, nggak panjang-panjang. Menurut kamu, siapa yang memberi paling banyak? Menurut kamu siapa yang memberi paling banyak? Menurut saudara siapa? Yang bocok tadi itu, ngitung aja berapa jam itu koin semua sebanyak itu. Tapi Tuhan Yesus berkata gini, tidak. Justru yang miskin kelidik itu yang memberi paling banyak. Kok bisa? Pasti Yudas yang mata duitan itu bilang, ini pasti nggak ngerti matematika, ini guru satu ini. Bagaimana yang kelidik bisa sedikit? Ternyata begini. Yang Tuhan Yesus hitung, yang masih di rumah orang kaya itu. Jadi ini cara ngitung. Dengar baik-baik ya. Maka itu jangan sombong berapapun yang pernah saudara beri. Kalau orang kaya itu kekayaannya di total semua 20 miliar rupiah. Dan hari itu dia memberi 100 juta rupiah. Gede bukan? 100 juta. Kira-kira selama Pak Gunawan jadi gembala ada nggak jemaat memberi 100 juta Pak? Kira-kira saja Pak. Nggak usah jawab lah, nggak enak. Jemaat tanya 100 juta cash. Nggak pakai cek. Lalu si miskin itu memberi cuma 500 rupiah. Tapi yang dia punya 1.000 rupiah saja. Kok diam semua? Siap nggak ini saya ngomongin? Tahan napas dulu. Supaya tekanan darah tetap normal. Jangan sampai melonjak kaget nanti. Nah pertanyaannya, kapan orang kaya ini dinilai sama oleh Tuhan Yesus? Kalau dia memberi berapa? 10 miliar. Kalau orang Jawa tanya, iku duit kabeh. Kalau orang Jawa tanya, orang no godongi nggak gitu jawabannya. Itu uang semua, tidak ada campuran daun. Nah itu orang Jawa. Maka itu saudara, surga itu jangan dibohongin. Nggak ada yang ngamen lagi. Ya enggak, surga jangan disuap dengan pelayanan. Surga jangan disuap dengan uang. Karena dia tahu yang di rumah masih ada berapa, yang di bank ada berapa, yang di dompet kita pun dia tahu ada berapa. Ayo kita merubah ini. Jadi kita pun wajib menyerahkan apa? Loh, pura-pura nggak tahu lagi. Bukan nyawa lagi, harta sekarang sudah diterangkan kok nyawa lagi. Ulang lagi pertanyaan. Jadi kita pun wajib menyerahkan apa? Jangan pura-pura budek. Ayo cepat. Harta kita kepada siapa? Saudara-saudara kita yang lain. Ayo kita baca sama-sama 17 supaya kalau dosa-dosa bareng benar-benar bareng, daripada cuma saya yang baca sendiri. Ayo semua. Yang gak bawa Alkitab cari sebelahnya, tarik tangannya, ayo baca bareng-bareng. Tolong yang bawa Alkitab lihat kiri kanan, yang gak bawa Alkitab baca-baca. Yang di atas semuanya baca bareng-bareng. Ayo mana gak bawa Alkitab, ayo. Mana apa itu? Sudah? Ayat 17. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Pulang dari gereja hari ini, bongkar rumah.
Semua pakaian, sepatu, tas, ikat pinggang, dasi, kaos kaki, mainan anak-anak yang sudah nggak kepake, keluarkan semua dari rumah dan bagi. Nah, nggak ada yang ngamen, lihat. Ngapain numpuk barang yang nggak kepake di rumah? Oh sayang, semuanya sayang. Ini baju tahun 74, ini sepatu tahun 63, ya ampun. Ngapain disimpan? Ingat ayat ini, yang punya harta duniawi tapi melihat orang yang lain sedang susah, nggak pakai konotasi Kristen, Buddha, Hindu, Islam, tidak, pokoknya orang. Amin. Mau kita berubah? Dengar, Tuhan sudah dengar ngomong amenmu, awas nggak melakukan. Maka itu gereja, ayo teruskan program pengobatan gratis. Saya setuju pada gereja ini. Ada pengobatan, ada pelayanan orang jompo, teruskan. Ada pelayanan untuk orang susah, teruskan. Tolong Pak Gembala periksa. Yang kaya-kaya tapi pelit itu datangi rumahnya. Bukan untuk Pak Gembala minta. Suruh baca ayat ini lagi. Betul. Kalau gembala sayang saudara, nggak ingin saudara masuk neraka, harus datang ke rumah. Kenapa persembahan sedikit untuk orang miskin? Kalau enggak kamu masuk neraka nanti. Bacakan Matius 25 ayat 46 tadi itu. Saudara, kita harus jadi berkat. Di situ kasih itu dinyatakan. Tanggal 29 Agustus yang lalu, 28 Agustus, saya ditelepon dari Palembang. Saya samar-samar dengan orang ini. Dia bilang 13 tahun lalu saya pernah ketemu dia di Manado. 13 tahun yang lalu, saya lupa. Apalagi saya pemuda Palembang. Oke, saya tanya apa yang saya bisa bantu. Dia bilang, Bapak mau nggak seorang anak? Saudara, orang itu yang kenal saya, hobinya cuma gitu, ngasih anak. Dan saya akan terima terus. Anak dari mana? Dia anak yatim piatu. Dia pernah ada di panti asuhan di daerah Cengkareng, itu 9 tahun. Lalu diangkat oleh satu keluarga pindah ke Palembang. Ternyata oleh keluarga itu nggak diurus. Karena keluarga itu jadi bangkrut. Nah, anak ini ketemu dengan orang saya ketemu di Manado itu. Baik. Kebetulan tanggal 29-nya saya mau pulang ke Papua. Cepat, saya kirim uang tiket, bawa besok ke Jakarta. Saya ajak dia. Saudara, kemarin waktu saya tinggalkan dia dari Biak ke sini, saya tanya, kamu titip apa? Saya tanya, begitu saya tanya pada orang itu, dia punya handphone nggak? Tidak, saya langsung beli handphone buat dia. Nomor saya kasih. Kemarin waktu saya mau berangkat dari Biak, saya tanya, sudah hampir sebulan, ada nggak keluarga-keluargamu di Palembang nelfon kamu selama dari tanggal 29 Agustus sampai kemarin tanggal 26? Berapa? 27. Nggak ada yang telepon seorang pun. Terus saya tanya dia, kamu betah nggak di sini? Betah. Saya sekolah dengan dia di Biak. Dia nggak pernah tahu siapa orang tuanya. Saya nggak pernah tanya asal usulnya, saya nggak tanya backgroundnya, saya nggak mau tahu itu. Tanggal 24 Juni, saudara, saya turun dari Nabire ke Surabaya karena 25-nya saya ada pelayanan di GPPS. Lalu 26-nya saya retreat dengan QUP yang ada di Karangpandan. Dengan taksi, saya mau menuju ke rumah di Surabaya, saya ingat sabun mandi saya habis. Terus saya bilang, sopirnya, Pak, kalau ketemu Alfamart atau Indomaret mampir. Yang di mana, Pak? Terserah, pokoknya ke arah tempat rumah saya. Saya sibuk dengan yang lain. Tahu-tahu dia bilang, Pak, di depan ada Indomaret, belok saja. Itu sudah nggak jauh, kira-kira kurang antara 8 km dari tempat kami tinggal. Begitu saya masuk, saudara, ada orang namanya Ferry. Waduh, Koden, saya cari Koden ini di mana? Terus saya guyon, kamu carinya di Surabaya nggak ketemu, saya tinggal di Nabire, kok cari Surabaya. Kenapa? Mau anak nggak? Oh ya, dapat dari mana kamu? Saya nemu di jalan. Kapan? Berapa hari yang lalu. Anaknya siapa? Tidak tahu. Jadi dia itu lagi gelandang, tahu kata gelandang ya? Lontang-lontang, anak muda, umur baru 16 tahun, saudara. Nah, yang dari Palembang itu umur 13 tahun. Sekarang anak itu di mana? Ada di rumah. Terus oke, kamu sudah belanja, saya juga sudah. Ayo naik taksi bareng-bareng ke rumahmu. Begitu saya sampai rumah anak itu, rumah Pak Ferry ini, saya ketemu anak itu.
Terus saya bilang, Mary, boleh nggak saya langsung bawa? Boleh. Mana pakaianmu? Ya cuma itu. Oke, ikut. Lalu Tuhan Yesus ngajak mereka duduk di dekat apa? Masih ingat cepat? Ayo, di dekat peti persembahan. Tuhan Yesus berkata, hari ini murid-murid kita belajar kuliah tentang persembahan. Aku akan memberi kode kepada orang-orang tertentu. Kalau kamu lihat aku beri kode, kamu perhatikan uang berapa yang diberikan. Dari jauh kelihatan, secara pakaian ini pasti orang kaya, kentara sekali. Dulu belum ada uang kertas. Kode diberikan. Murid-murid dengan cermat sekali melihat. Begitu dekat peti persembahan, bunyok, kosong. Karena koin semua banyak sekali sudah. Nggak tahu berapa banyak. Masuk lagi Jumat mau ibadah. Kode kedua diberikan. Kelihatan kalau dia orang miskin. Dari bajunya kelihatan sekali. Kode diberikan. Mereka perhatikan.